Ada pertanyaan, saya anggapnya paham seperti itu. Ini perbedaan utama antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Nah, silakan dipahami. Ya. Jadi kurikulum 13 itu fokusnya pada tematik, kurikulum 13. Sementara kurikulum Merdeka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes banget ya, masih pagi soalnya nih. Coba lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, udah kelihatan semangatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang, yang terhormat Bapak Dr. Andes Pak Agus Sudiono sebagai Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan selaku tim kejarcita.id untuk memberikan materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan menjawab tantangan era digital dan merdeka belajar. Nah, mungkin kalau kata orang Indonesia tak kenal maka tak sayang. Biar saling sayang, mungkin saya izin perkenalan diri dulu ya Bapak Ibu Guru. Saya Evin, selaku Education Consultant Koordinator di kejarcita.id. Tadi kalau kata Ibu Guru yang meng-MC kelihatannya saya masih muda. Ada yang bisa nebak gak usia saya berapa? 21. Muda banget ya Pak saya. 17. Alhamdulillah kalau dibilang muda. Bapak Ibu Guru di sini juga kelihatannya masih muda-muda, masih cantik, Masya Allah, masih pada tampan ya. Kelihatannya juga semangat. Cuma kayaknya pagi hari ini ngantuk nih. Ngantuk gak nih? Soalnya kita trainingnya sampai jam 5 Bapak Ibu Guru. Sampai buka boleh ya? Oke, luar biasa. Tetap semangat. Baik, Bapak Ibu Guru, jadi sedikit bercerita juga pengalaman saya di kejarcita.id. Jadi pada hari ini selain kita mengisi materi terkait kurikulum Merdeka, nanti saya juga mohon izin untuk memperkenalkan apa kita. Nah, kalau saya sendiri di Kejarcita ini sudah cukup lama, dari tahun 2017, dari awal berdiri Kejarcita. Jadi kita ini bentuknya startup Bapak Ibu Guru, atau perusahaan yang masih baru lah, seperti itu. Kita berada di dunia pendidikan. Awalnya kita sifatnya sosial. Nah, ketika pandemi itu kita mulai banyak kerjasama dengan sekolah di desa. Nah, ini mungkin sedikit kenalan dulu ya terkait Kejarcita. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, kita ini adalah kalau dibilang full usaha tidak, karena kita juga ada yang sifatnya sosial. Kita mulai berdiri tahun 2017, pada saat itu kita membantu anak-anak di wilayah 3T seperti di wilayah Sulawesi, Sumatera Selatan, NTT, NTB dan lain sebagainya. Karena sesuai visi misi kita ini ingin meratakan pendidikan di Indonesia. Karena Bapak Ibu Guru, kalau kita lihat di wilayah Jabodetabek, alhamdulillah sekolah banyak banget, anak-anak bisa mengaksesnya dengan mudah. Tapi belum tentu di wilayah 3T merdeka. Kalau kita sudah tahu nih paradigma yang insya Allah kita bisa melaksanakan dengan ikhlas, dengan baik, dengan maksimal. Tidak ada lagi kata-kata ganti-ganti kurikulum seperti itu. Lalu kita juga saya juga akan sedikit menjelaskan terkait karakteristik kurikulum Merdeka. Jadi ada beberapa perbedaan antara K13 dengan kurikulum Merdeka yang sangat mencolok nih, dan tentunya ini yang akan kita laksanakan nanti di kelas. Seperti itu. Lalu ada alur kerja guru, selanjutnya perencanaan pembelajaran, ada rangkuman K13 versus kurikulum Merdeka. Ini perbedaan-perbedaannya. Penyikapan kita terhadap kurikulum ini, dan terakhir ada pengenalan Kejarcita lagi terkait program-program pelatihan dari kita. Tadi juga udah disampaikan banyak banget
Agus tuh terkait kurikulum merdeka, kurikulum baru, ada mandiri belajar, berubah, berbagi, terus apa nih yang nanti harus kita siapkan, dan ini yang insya Allah akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Siap Bapak Ibu Guru? Sampai maghrib siap? Siap katanya Pak Agus? Harus semangat ya? Nggak semangat nih, harus semangat ya? Iya, oke. Merdeka belajar. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum ke materi, mungkin saya boleh minta 3 orang guru atau ya 3 aja mungkin ya cukup. Kira-kira apa sih ekspektasi Bapak Ibu Guru atau apa yang Bapak Ibu Guru inginkan dari pelatihan ini, dari sosialisasi hari ini? Mungkin boleh dari Pak Agus dulu ya, selaku kepala sekolah. Apa nih Pak yang Bapak harapkan dari pelatihan ini untuk guru-gurunya? Yang kita harapkan dari pelatihan di pagi hari ini, guru-guru kami jadi tahu tentang masalah kurikulum merdeka dan nanti bisa mengimplementasikan atau dilakukan pada pembelajaran di tahun ini. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Jadi tepuk tangan dong. Kalau Pak Agus nih pengen nih kan guru-gurunya udah dikasih pengenalan nih, jadi nanti siap untuk pengimplementasiannya di tahun 2023. Insya Allah dari sini Bapak Ibu udah tahu tuh gambaran apa sih kurikulum merdeka itu. Ada lagi yang mau ngasih ekspektasi dari sosialisasi ini? Atau sama, setuju sama? Oh boleh Pak Dedi, siap. Terima kasih pada Ibu Etik. Ya, Bu Etik jauh-jauh datang dari Tangerang ya ke SMA 26 ini untuk memberikan sosialisasi, dan insya Allah kami siap untuk mendengarkan itu. Namun ada satu permintaan dari kami bahwa kami menginginkan bahwa yang disampaikan nanti oleh Bu Epi atau tim nanti ke depannya jangan cuma sekedar aturan main dan undang-undang, karena kami butuh aplikatif. Artinya kami guru itu butuh bagaimana untuk menyambut kurikulum merdeka itu, bagaimana cara membuat modul pembelajaran, bagaimana caranya kami bisa membuat RPP pada kurikulum merdeka, dan bagaimana caranya kami bisa mengimplementasikan P1, P5 dalam kegiatan pembelajaran dan seterusnya yang terkait dengan masalah kurikulum merdeka. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Dedi. Terima kasih banyak Pak Dedi. Jadi ekspektasinya bukan sekedar tahu teori atau konsep dari kurikulum merdeka, tapi juga mungkin bisa mulai praktik nih dari elemen-elemen kurikulum merdeka. Oke, baik Bapak Ibu Guru, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Halo. Hai. Oke, baik Bapak Ibu Guru, pertama nih saya mau kasih tahu dulu tuh tadi ya, peralihan kurikulum dari K13 ke kurikulum merdeka. Tadi juga di awal udah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Agus bahwa kurikulum merdeka ini muncul ketika masa pandemi. Kita lihat ya. Nah, ini adalah gambaran ketika mulai munculnya kurikulum merdeka. Pada masa pra-pandemi ketika 2019 awal ya, itu kita masih adem ayem tuh ya, masih pakai K13. Tiba-tiba muncul tamu dari luar, dari Cina, namanya COVID-19. Itu tepatnya di bulan Desember tahun 2019, makanya namanya COVID-19. Nah, di awal-awal itu kan pada panik ya masyarakat Indonesia dan mengatakan bahwa alangkah baiknya melakukan PBB atau penutupan kegiatan yang melibatkan komunikasi secara langsung, termasuk di dunia pendidikan. Maka dari itu pada tahun 2020 awal itu mulai diterapkannya pembelajaran
pembelajaran secara tatap muka atau secara online. Di sini pembelajarannya kemarin tatap muka, Bapak Ibu Guru? Tatap muka ya, berarti merasakan juga nih. Pada awal-awal, karena itu adalah kali pertama kita nih melakukan pembelajaran secara online, yang tadinya ngelihat siswa-siswi kita yang lucu-lucu jadi semangat. Kalau kemarin ngelihat laptop. Nah, di situ muncul juga tuh permasalahan. Misalnya pembelajaran jadi tidak optimal, anak-anak tidak bisa menerima materi, guru-guru justru bebannya tambah banyak, bahkan harus buka laptop sampai jam 12 malam. Banyak banget tuh kendala-kendala yang kita rasakan. Nah, dari situ pada masa pandemi 2020 sampai 2021, Kemendikbud merencanakan sebuah program atau solusi. Kita lihat, oh ternyata kegiatan pembelajaran nggak harus tatap muka nih, ternyata ada kebebasan dalam belajar loh. Makanya di situ dibuatlah namanya kurikulum prototipe. Prototipe itu adalah kurikulum yang sebelumnya menjadi kurikulum merdeka. Tahun 2020 sampai 2021 banyaknya masalah, banyaknya kekurangan dalam pembelajaran sehingga muncul yang namanya K13 yang disederhanakan. Apa yang disederhanakan? Jam mengajar, capaian belajar anak, dan lain sebagainya itu dipangkas. Lalu pada tahun 2021 sampai 2022, nah dari kurikulum prototipe itulah sudah ada yang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka waktu itu masih belum ramai banget. Paling kalau misalnya Bapak Ibu Guru update di sosial media itu sudah ada secara online ya, melalui YouTube, melalui Instagram Kemendikbud, dan bahkan Kemendikbud sendiri membuat platform yang namanya Platform Merdeka Mengajar. Dan tadi juga mungkin sedikit menanggapi dari Pak Agus. Pak Agus bilang kalau pergantian kurikulum biasanya ada sosialisasi dulu nih, dan itu memang benar dan seharusnya memang dilakukan seperti itu karena perubahan tidak bisa dilakukan secara dadakan. Nah cuma bedanya kalau masa sekarang kurikulum merdeka itu disosialisasikan secara online Bapak Ibu Guru melalui Platform Merdeka Mengajar. Makanya Platform Merdeka Mengajar itu sebenarnya wajib diakses oleh Bapak Ibu Guru. Benar juga tadi karena kita dipantau nih penggunaan Platform Merdeka Mengajar. Nanti itu akan ada laporannya. Presentase Kabupaten Tangerang berapa persen nih yang sudah mengakses Platform Merdeka Mengajar. Dan ternyata kabarnya kalau di kabupaten masih sedikit. Bahkan Platform Merdeka Mengajar itu mungkin masih banyak yang belum kenal ya Bapak Ibu Guru. Jadi itu sebuah aplikasi dari Kemendikbud, isinya adalah video pembelajaran, asesmen untuk guru, dan nanti setelah mengasesmen Bapak Ibu Guru harus buat karya melalui video. Nanti akan dikirimkan menjadi bukti karya. Seperti itu. Jadi platform itu sebenarnya yang menunjang kita nih untuk mempelajari kurikulum merdeka. Cuma memang kan hambatannya kalau secara online agak kurang maksimal ya Bapak Ibu Guru ya. Makanya alangkah baiknya ada secara offline juga. Nah dari sini Kejar Cita itu juga kan menjadi salah satu kontributor di Platform Merdeka Mengajar untuk profil belajar Pancasila. Dan inisiatif dari kita itu kita memberikan sosialisasi atau pengenalan secara umum apa sih kurikulum merdeka. Nah alhamdulillah hari ini berkesempatan di SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang. Harapan saya juga nanti Bapak Ibu Guru bisa menyerap materi dengan baik dan bisa mulai diimplementasikan perlahan ya di kelas, karena yang butuh adaptasi bukan cuma guru tetapi juga siswa. Betul. Nah sekarang tuh kita masuk ke bagian ini Bapak Ibu Guru, pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai tahun 2024. Apa saja kurikulum yang digunakan di sekolah? Jadi sekolah memang diberikan kebebasan dalam memilih kurikulum yang digunakannya. Kalau di kabupaten rata-rata masih menggunakan K13. Ada juga di beberapa wilayah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Tapi memang belum semua kelas, artinya masih di tingkat kelas bawah dan sifatnya juga masih opsional, sehingga sekolah bebas nih mau pakai K13 atau kurikulum merdeka. Tapi Bapak Ibu Guru nanti ketika tahun 2024 itu kurikulum
kurikulum merdeka mau tidak mau, suka tidak suka akan dilaksanakan di sekolah karena sudah resmi menjadi kurikulum nasional. Nah, kalau kita perhatikan nih Bapak Ibu Guru, dari masa pandemi, terus pandemi pemulihan pembelajaran hingga tahun 2024, pemerintah memberikan waktu belajar atau jeda itu selama 2 tahun. 2 tahun mungkin kalau kita anggap ya masih lama, masih 2 tahun lagi, tapi nanti gak terasa Bapak Ibu Guru, tiba-tiba udah tahun 2024. Tahun 2024, kenapa Kemendikbud memberikan waktu selama 2 tahun? Karena perubahannya cukup banyak. Sehingga selama 2 tahun itu sekolah diminta untuk learning by doing, artinya mempelajari sambil melakukan. Sehingga ketika tahun 2024 sudah siap. Nah, jadi itu Bapak Ibu Guru sedikit masa peralihan kurikulum merdeka. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau lanjut? Lanjut ya. Biar cepat naik. Nah, ini adalah 3 tahapan dalam kurikulum merdeka yang di awal juga sudah disampaikan oleh Pak Agus ya. Yang pertama adalah mandiri belajar. Jadi mandiri belajar Bapak Ibu Guru, sebenarnya secara tidak langsung, secara tidak formal kita ini masuk ke mandiri belajar. Kenapa kok bisa dibilang begitu? Karena kita masih pakai K13, tapi memang sudah diminta nih untuk mulai mempelajari kurikulum merdeka. Bahkan kalau bisa sudah kita sedikit-sedikit masukkan tuh elemen-elemen kurikulum merdeka ke pembelajaran di kelas. Nah, dari mandiri belajar, kalau misalnya Bapak Ibu Guru udah siap nih tahun 2023, saya bagus bilang ke pengawas, Pak saya udah siap nih jadi sekolah percontohan misalnya masuk ke mandiri berubah, nanti Bapak Ibu Guru sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kalau tahun 23 itu belum semua kelas, di tingkat awal dulu, bisa di kelas 10 dan kelas 11. Kalau mandiri berubah artinya apa? Artinya kita sudah menerapkan kurikulum merdeka tapi tidak untuk semua kelas, dan perangkatnya pun kita bisa mengikuti contoh yang sudah ada. Bedanya dengan mandiri berbagi adalah sudah siap banget nih. Kalau mandiri berbagi dari administrasinya, dari pengajarannya itu benar-benar full sendiri yang membuat, yang menciptakan tanpa ada contoh. Bahkan kalau mandiri berbagi itu mungkin bisa jadi kayak sekolah penggerak ya, Bapak Ibu Guru udah bisa sharing nih sama sekolah-sekolah yang lainnya untuk membantu memberikan pengetahuan terkait kurikulum merdeka. Nah, jadi ini Bapak Ibu Guru untuk tahapan implementasi kurikulum merdeka secara tidak langsungnya itu cuma mandiri belajar, tapi siap-siap siapa tahu Bapak Ibu Guru di tahun 2023 udah masuk ke mandiri berubah, udah mulai tuh mengimplementasiannya di dalam kelas. Yang pertama adalah lebih mengarah kepada pengembangan soft skill dan karakter melalui PJBL. Bedanya kalau di K13 mungkin saat ini kita hanya meminta anak untuk menyelesaikan materi-materi yang ada di buku sesuai KI dan KD yang sudah tertera. Tapi kalau di kurikulum merdeka yang ditekankan adalah soft skill. Kenapa harus soft skill bukan hard skill yang ditekankan? Karena Bapak Ibu Guru, soft skill itu sebenarnya memiliki peran penting bagi kehidupan anak. Mereka bukan hanya bisa menciptakan suatu barang, tetapi bagaimana mereka bersikap dalam kehidupan. Contoh soft skill apa? Ada yang tahu? Contohnya menggunakan HP. Kalau sekarang ya di era digital ya Pak, menggunakan HP. Ada lagi? Contoh soft skill Bapak Ibu Guru, berpikir kritis, bersosiali, problem solving, memecahkan masalah. Nah itu yang harus kita tekankan pada anak. Lalu capaiannya lagi adalah karakter melalui PJBL. Karakter melalui PJBL itu namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Bukan pemuda Pancasila. Di PJBL itu elemennya juga sudah
apa saja nilai-nilai yang harus disampaikan kepada anak. Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila yang nanti juga akan kita bahas. Jadi karakternya itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dilakukannya melalui pembelajaran proyek. Seperti itu. Yang kedua adalah fokus pada materi esensial. Kalau kita lihat Bapak Ibu guru, pembelajaran sekarang mungkin hanya sekedar konten yang anak-anak ya udah harus tahu materi matematika ini, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Anak-anak kan pusing juga ya kalau harus mengetahui banyak hal, sedangkan kita juga sebagai guru kita fokusnya di satu mata pelajaran. Makanya di kurikulum merdeka nanti berubah tuh Bapak Ibu guru, fokusnya lebih ke materi esensial yaitu literasi dan numerasi. Apakah literasi harus selalu pelajaran bahasa? Tidak. Apakah numerasi harus selalu pelajaran matematika atau menghitung seperti fisika? Tidak. Kenapa Bapak Ibu guru? Ada yang mau coba menjawab? Dapat poin dari Pak Agus. Iya, jadi literasi, kemampuan literasi itu bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi bagaimana menganalisis. Beda ya, membaca sama menganalisis. Kalau membaca kita bisa baca, tapi pikiran kita kemana-mana kosong. Kalau analisis kita pahami apa maksud dari kalimat tersebut gitu. Jadi anak-anak gak bakal terkena hoax lagi nih. Kan sekarang banyak ya Bapak Ibu guru yang berita hoax, makanya itu tujuannya literasi. Numerasi, bedanya kalau numerasi bukan sekedar soal hitung-hitungan, tetapi soal yang mengarah pada logika anak, mengacu pada logika. Jadi urutan berpikir, nah itu kita kembangkan melalui numerasi. Dan kenapa nanti fokusnya ke materi esensial? Ini sesuai sama nanti Bapak Ibu guru penilaian untuk sekolah kita melalui AMBK. Di AMBK salah satu ujiannya apa? AKM. Di dalam AKM ada kemampuan literasi dan numerasi. Sehingga dalam pembelajaran anak-anak pun yang ditingkatkan adalah kemampuan literasi dan numerasi. Saat melakukan tes AKM, anak-anak sudah siap. Begitu pula dengan Bapak Ibu guru semua. Nah, yang ketiga adalah fleksibilitas bagi guru. Kalau sekarang kita belajar harus dari buku sesuai sama KI dan KD. Tapi kalau di kurikulum merdeka nanti lebih fleksibel. Biasanya ini sudah dilakukan sih oleh beberapa guru. Jadi pembelajaran itu kita harus sesuai kontekstual, sesuai dengan lingkungan yang kita ajarkan. Anak-anak kita yang sukanya berdiskusi, ya udah metode belajarnya dengan diskusi. Anak-anak kita sukanya berbicara, ya udah metode belajarnya dengan presentasi. Jadi kita lebih fleksibel nih dalam cara mengajar. Begitu pula dalam menggunakan media atau bahan ajarnya. Bahan ajarnya kita bisa menggunakan video, bisa menggunakan PowerPoint, infografis dan lain sebagainya. Apalagi sekarang udah masuk ke era digital, semuanya sudah dimudahkan. Makanya pelatihan kita kali ini namanya pembelajaran di era digital. Dan ini ada kaitannya dengan kurikulum merdeka. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan terkait karakteristik kurikulum merdeka? Yang kedua adalah materi esensial, literasi dan numerasi. Bapak Ibu guru sudah melaksanakan AMBK kan ya tahun kemarin ya, sudah lihat contoh soalnya. Nah, gimana nanti untuk kita cara mengajarnya anak? Bapak Ibu guru, kalau kita lihat nih perbedaan soal matematika dengan soal numerasi. Soal matematika biasanya langsung perhitungan tuh, 7 kali 8 bagi 10 sama dengan langsung jawaban. Tapi beda nanti kalau di numerasi, itu sifatnya lebih kontekstual, lebih sesuai sama keadaan. Jenis soalnya seperti apa? Jenis soalnya adalah soal cerita. Misalnya Budi ke pasar membeli sayur seberat 5 kg, lalu membeli wortel seberat 3 kg. Jadi menggunakan contoh-contoh yang kontekstual yang mana anak-anak tuh terjun langsung gitu, pernah terjun langsung ke dunia tersebut gitu. Jadi bentuk soalnya apa? Bentuk cerita. Nah itu, jadi nanti kita lebih fokus ke situ tuh dalam hal numerasi
literasi ya, kalau misalnya dalam hitungan. Lalu bagaimana dengan contoh literasi apa nih yang harus kita lakukan ketika kita membuat soal atau latihan kepada anak? Coba Bapak Ibu Guru lihat lagi tingkatan taksonomi Bloomnya C1 sampai C6. Tingkat terakhir adalah create. Tingkat yang kelima itu adalah analisis. Gimana tuh cara menganalisisnya? Bapak Ibu Guru bisa memberikan, kalau karena era digital nih, coba Bapak Ibu Guru cari berita hoax yang sudah terlanjur banyak orang percaya dengan berita yang benar. Lalu berikan kepada anak-anak kira-kira mana nih yang berita hoax dan berita yang benar. Biarkan mereka baca. Apa saja sih yang kalau misalnya anak-anak cuma punya kemampuan membaca, ya mereka hanya membaca aja. Tapi beda kalau anak-anak punya kemampuan analisis. Mereka akan melihat dari mana sumbernya, dari mana penulisnya, ada nggak gambar atau dokumentasi dari berita tersebut. Nah, jadi bukan sekedar membaca. Begitu pula kalau misalnya kita memberikan soal-soal lain ya yang dalam bentuk bacaan, jadi yang sesuai sama kontekstual, yang anak-anak tuh bisa menganalisis dan melogikakan soal tersebut. Mungkin kalau selama ini kalau literasi ya sudah anak-anak buat puisi atau baca puisi di depan. Nah itu beda tuh taksonomi Bloomnya. Kalau soal ya itu masih di bawah soal hot, tapi kalau literasi itu sudah masuk ke soal hot gitu. C-nya C4, 5, dan 6 sampai ke tingkat terakhir yaitu create. Kalau fleksibilitas bagi guru ya Bapak Ibu Guru mulai sekarang udah harus berani nih untuk memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk belajar secara mandiri. Kita ini hanya tim fasilitator atau mantau anak aja nih. Kita datang ke kelas, bawa laptop, setelin video. Anak-anak suruh tonton, rangkum apa yang kalian tahu, suruh maju presentasi ke depan. Terus yang presentasi lempar pertanyaan ke anak-anak. Nah, jadi di situ tuh kita hanya memantau anak-anak yang kolaborasi dan analisis sendiri soal tersebut, kayak gitu. Gimana Pak? Cukup ya? Cukup ada lagi? Saya tambahkan. Begini, maksud Pak Nirwani dalam proses kegiatan pembelajaran itu kan dimulai dari apersepsi sampai kegiatan inti dan kesimpulan. Yang dimaksud dengan PJBL itu kan project based learning, ya kan? Project based learning. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya di kelas kepada anak pada saat belajar, begitu kan maksudnya? Nah itu. Project ya? Iya, project based learning itu kan. Karena gini, maaf. Ada dua sebenarnya, ada PBL, ada project based learning. Kalau PBL kan based learningnya, project problemnya kan gitu kan itu. Maka itu yang perlu Mbak Epin sampaikan. Bagaimana langkah-langkah, ini kan akan tertuang di RPP ya. Bagaimana langkah-langkah proses pembelajarannya di kelas. Itu aja barangkali. Oke, baik. Berarti sudah nggak sabar kita masuk ke PJBL. Berarti boleh di next slide-nya Bapak Ibu Guru? Boleh. PJBL, Project Based Learning. Ada lagi namanya PBL, adalah Problem Based Learning. Jadi itu adalah dua metode belajar yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke metode belajar, mungkin supaya mengikuti slide Bapak Ibu Guru, di sini kita akan coba melihat apa saja nih yang berubah, khususnya di tingkat SMA ya, di kurikulum Merdeka. Pertama, penguatan kompetensi mendasar dan pemahaman secara holistik atau secara menyeluruh. Dan ada 3 hal nih yang berbeda di kurikulum Merdeka. Pertama adalah tidak ada penjurusan. Kalau sekarang kita kan masih anak-anak tuh jurusan bahasa, jurusan IPA, dan jurusan IPS. Tapi nanti di kurikulum Merdeka sudah tidak ada jurusan. Lalu bagaimana belajarnya? Ketika anak-anak baru masuk di kelas 10, biarkan anak-anak mempelajari mata pelajaran umum, mata pelajaran biasa. Selama 1 tahun itu biarkan anak bereksplorasi apa yang mereka suka. Bapak Ibu Guru juga bantu analisis, misalnya, oh si A dia nilai fisikanya lebih bagus nih dibandingkan sejarah. Nah ini nanti yang berperan siapa? Guru BK atau bimbingan konseling. Guru BK tuh harus sering rajin-rajin tuh sama ngobrol sama guru-guru mata pelajaran lainnya untuk nanti merekomendasikan si A cocoknya mata pelajaran ini gitu. Jadi sekarang udah harus mulai sering ngobrol ya guru BK ya, karena nanti guru BK tuh yang akan memberikan saran ketika
misalnya teman-temannya ngambil sejarah, padahal dia jagonya di fisika, ikut sejarah. Nah, karena ya mereka mungkin masih baru juga kan, masih labil, belum bisa menilai diri sendiri, sehingga guru BK perannya sangat penting dan dibutuhkan. Masuk ke kelas 11, masuk ke kelas 11 dan kelas 12 baru tuh anak-anak bisa memilih mata pelajaran yang ingin mereka dalami di situ. Kalau selama ini kalau jurusan IPA dan IPS atau bahasa, mungkin kan hanya yang berkaitan sama materi tersebut ya. IPA contohnya adalah fisika, kimia, biologi. Kalau IPS geografi, sejarah, kalau bahasa ada antropologi misalnya. Nah, tapi kalau di kurikulum mereka nanti anak-anak bisa combine tuh antara mata pelajaran jurusan. Misalnya dia ilmu sosialnya bagus nih, mau ambil antropologi, sejarah, dan sosial yang mata pelajaran di IPS. Atau mau combine juga antara biologi dengan sejarah, itu nggak masalah, sesuai sama minat anak. Nah, selanjutnya nanti untuk pembelajaran bentuknya adalah unit, INKU, WIRI. Jadi ada metode pembelajaran lagi nih Bapak Ibu Guru yang bisa Bapak Ibu Guru terapkan adalah metode INKU, WIRI. Artinya apa? Nanti Bapak Ibu Guru dalam mengajar silakan berikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang tidak ada benar salahnya secara baku ya, tapi benar salahnya itu adalah dari hasil proses berpikir anak. Bagaimana anak mengidentifikasi dan memecahkan masalah tersebut dari pertanyaan yang kita lempar. Nah, dari situ setelah anak-anak sudah tahu apa yang harus mereka dalami, mata pelajaran apa, maka nanti pembagian jam pelajaran seperti ini untuk mengajarnya ya Bapak Ibu Guru. Jadi jam pengajaran di SMA-nya ada 42 sampai 47 jam pembelajaran. Ini untuk yang di kelas, belum yang termasuk yang proyeknya, karena itu berbeda lagi nanti. Dan 20 sampai 25 jam pembelajaran itu untuk mata pelajaran kelompok yang dipilih oleh siswa tersebut. Maksimal siswa bisa memilih 3 sampai 5 mata pelajaran yang ingin mereka minati di situ. Dan nanti sekolah akan ada targetnya juga nih, yaitu P5. Tadi benar juga kata Pak Dedi, antara proyek yang metode kita dengan P5 ini berbeda Bapak Ibu. Kalau PJBL atau Project Based Learning itu metode yang kita lakukan di kelas, dalam kelas, anak yang membawa suatu karya atau langsung membuat karya tersebut. Tapi kalau P5 itu nanti yang mengarah ke profil pelajar Pancasila. Pelaksanaannya pun di luar jam kelas, dan untuk melakukannya pun butuh persiapan yang sangat matang. Bahkan nanti Bapak Ibu Guru, ketika Bapak Ibu Guru sudah masuk ke Mandiri Guru atau sudah menerapkan IKM, nanti sekolah akan membuat tim pengembang kurikulum. Tim kurikulum itu terdiri 6 sampai 7 orang. Siapa sih di dalamnya? Ada kepala sekolah, ada kurikulum, dan mata pelajaran yang sesuai sama proyek yang nanti kita buat. Seperti itu. Dan untuk tingkat SMA, target proyeknya adalah 3 kali dalam 1 tahun. 3 kali dalam 1 tahun itu harus diselesaikan kapan nih? Ya bebas mau dikerjakannya kapan. Asal dalam 1 tahun itu sudah ada tuh portofolio anak atau hasil karya anak. Bisa misalnya di semester 1 mau melakukan 2 proyek ya silakan, nanti semester 2-nya tinggal 1, atau mau dihabisin nih nanti di semester 2 anak-anak full mengerjakan proyek, itu silakan. Atau nanti materi pembelajaran yang di kelas itu dihabiskan juga tuh di semester 1. Jadi tadi waktunya lebih fleksibel untuk guru dan juga sekolah. Yang penting perencanaannya sudah matang sehingga nanti dalam melaksanakan P5 itu tidak langsung diadakan begitu aja, tapi nanti tim pengembang kurikulum itu akan membuat modul proyek, dan modul proyeknya juga cukup padat dan kompleks nih Bapak Ibu Guru. Nanti mungkin di akhir akan saya berikan contoh modul proyek yang harus dikerjakan oleh tim kurikulum gitu. Dari sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu Guru? Nanti kalau misalnya tadi ada kayak siswa memilih mata pelajaran di awal
mereka juga harus melakukan tes diagnosis. Ya, Mbak. Oke, pertanyaan bagus nih. Gimana nih buat acuan siswa dalam memilih mata pelajaran selain melihat kompetensi diri, nilai yang mereka dapatkan dan juga bimbingan dari guru BK? Ya, jadi dalam kurikulum merdeka Bapak Ibu guru nanti akan ada yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang kita lakukan di awal sebelum memberikan materi. Asesmen diagnostik pun dibagi dua, ada yang kognitif dan juga non kognitif. Nah itu nanti tuh yang akan kita lakukan. Kalau asesmen ini wajib dilakukan oleh setiap guru, gitu. Ada lagi Bapak Ibu guru, nanti lebih jelasnya kita ada materi asesmen diagnostik. Lanjut ya. Boleh. Enggak untuk kelas 10 ya. Kan itu kan ketika mau naik tingkat kelas 11 dia akan memilih mata pelajaran sesuai dengan yang diminati. Ya masih saya bingungkan, siswanya banyak ya dan akan beragam mereka dengan berbagai minat yang berbeda-beda. Nah, mengumpulkannya bagaimana? Apakah nanti ada kelasnya banyak atau gimana ya? Sebenarnya kalau untuk strategi ya, ini kan maksudnya itu strategi. Ya, sebenarnya ini disesuaikan lagi nih sama sekolah. Misalnya tampungan sekolah sini sampai 900 siswa sampai 1000 siswa itu kan banyak ya. Nanti silakan dibagi aja. Siapa wali kelasnya? Wali kelasnya. Jadi tetap guru juga nih yang harus koordinasi dulu. Nanti silakan adakan waktu khusus untuk berbicara dengan anak. Kita tanya, kamu sukanya di bidang apa? Gitu kan? Saya sukanya di bidang ini Bu. Oh, tapi kalau dari hasil asesmen diagnostik dan juga dari nilai-nilai kamu cocoknya di sini nih. Apa sih yang membedakan kamu? Kenapa kamu lebih milih di situ? Nah, kita juga harus mendengarkan alasan anak. Tapi kan kita banyak ya. Tentu itu mungkin akan memakan waktu juga. Tapi untuk strategi ini biasanya sekolah punya strateginya masih misalnya dengan melibatkan ketua kelas atau kolaborasi anak tersebut itu nggak masalah, atau misalnya membuat surat minat bakat suruh kerjakan oleh anak-anak, pilih centang apa yang mereka suka dan lain sebagainya. Tetap tuh nanti kita analisis, kita ajak ngobrol juga dengan anak. Jadi tidak semata-mata kita yang meminta anak untuk yaudah kamu cocoknya di sini gitu. Jadi bukan kita yang membagi, tapi memberikan kebebasan kepada anak. Sama seperti kita kan kalau misalnya anak-anak sebelum masuk jurusan bahasa, IPA, IPS itu kan ada tesnya kan. Nah cuma bedanya mungkin kalau itu kita nih yang menentukan dari hasil nilai. Tapi kalau ini coba bisa kita koordinasi juga dengan siswa tersebut. Jangan sampai mereka sudah 2 tahun mendalami mata pelajaran tersebut ternyata bukan karena hati atau ya karena kita yang minta, seperti itu. Jadi seperti itu Pak, bisa melakukan kuota. Dan lagi-lagi ini harus koordinasi dengan guru dan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu guru jangan malu untuk ngobrol. Di sini guru-gurunya pemalu gak? Enggak ya? Oke, jadi itu ya Bapak Ibu guru. Lagi-lagi, kalau strategi fleksibel, kalau targetnya itu yang harus kita pikirkan untuk mencapai target tersebut. Kuncinya adalah komunikasi. Artinya kepala sekolah benar komunikasi juga dengan betul. Dan nanti Bapak Ibu guru pembelajaran. Minimal jamnya 40 katanya. Dan nanti Bapak Ibu guru pembelajaran anak juga bukan kita nih kayak guru yang harus ke kelas, tapi nanti kayak perkuliahan anak yang cari guru. Jadi Bapak Ibu guru yang dicari ya, bukan Bapak Ibu guru yang kejar-kejar nanti. Kita banyak banget nih Bapak Ibu guru. Bisa-bisa nyampe Isa nih, bukan sampai nanti lagi. Boleh. Ini mau. Oke, baik Bapak Ibu guru. Jadi di sini kita ganti materi untuk coba sedikit bahas terkait profil pelajar Pancasila. Karena ini tadi ya masuknya ke yang P5, yang mana itu adalah perubahan baru di
kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu Guru, untuk dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Halo. Hai, oke. Jadi Bapak Ibu Guru, profil pelajar Pancasila itu bukan isinya Pancasila ya, Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, bukan. Tetapi adalah nilai-nilai yang mengarah kepada keseluruhan isi Pancasila kita, gitu. Yang pertama itu ada beriman bertakwa, lalu kreatif, bernalar, kritis, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila ini sangat penting dan menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu Guru, karena nanti ini adalah penilaian baik untuk siswanya maupun nanti untuk Bapak Ibu Guru dalam mengajar. Ini menjadi acuannya. Dalam penerapan profil pelajar Pancasila itu bisa diterapkan melalui P5 atau tadi ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu juga harus ditanamkan melalui kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler melalui apa? Kegiatan pembelajaran seperti biasa. Tadi kan nilainya ada kreatif, benar kritis, itu pasti bisa dong dimasukkan ke setiap mata pelajaran. Jadi guru dalam mengajar pun harus memasukkan tuh nilai-nilai profil belajar Pancasila lalu dalam kegiatan ekstra kurikuler. Kalau saya masuk ke Seman 26 melihat kelasnya, wah luar biasa itu, ekstra kurikulernya sangat banyak dan berprestasi juga ya, mulai dari pramuka, paskibra. Nah itu bisa kita rohis ya, betul, itu bisa kita dalami kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kalau selama ini ya hanya sekedar kegiatan yang berkaitan sama ekstrakurikuler tersebut, ya nanti bisa kita masukkan lagi tuh ke nilai-nilai profil belajar Pancasila. Tadi ya ada kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman, dan juga kreatif. Ini nih harus dipahami dan didalami. Selanjutnya adalah budaya sekolah. Budaya sekolah itu misalnya kalau di sini kan adiwiyata ya, adiwiyata. Nah bisa tuh kebiasaan mengumpulkan sampah plastik, terus dibuat organisasinya di mana sampah plastik itu bisa menjadi nilai yang berharga. Nah itu kan termasuk budaya. Budaya itu apa? Kebiasaan. Kita mulai tuh memasukkan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada profil belajar Pancasila. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu Guru untuk di ekstrakurikuler. Untuk bergotong royong misalnya, ini bisa jadi acuan juga nih kalau misalnya mau bikin ekstrakurikuler baru. Bergotong royong itu bisa masuk ke ekskul teater, pramuka, PNR, dan pasukan keamanan sekolah. Karena ekstrakurikuler tersebut butuh kolaborasi. Jadi anak-anak bisa belajar tuh dari ekskul tersebut. Kalau di mandiri kita ada OSIS, bela diri, kewirausahaan, koperasi sekolah, dan juga usaha kesehatan sekolah. Jadi yang secara tidak langsung mungkin yang bisa menghasilkan suatu karya atau menghasilkan suatu ekonomi, karena di situ ada di bagian koperasi dan juga usaha. Nah ini tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kemandirian anak. Nah itu untuk dimensi mandiri. Bernalar kritis, apa aja nih yang bisa kita coba buat ekskulnya? Ada book club. Jadi mungkin ini bisa jadi ekskul baru yang adalah komunitas membaca. Misalnya komunitas membaca kegiatannya apa? Anak-anak buat madi, anak-anak mengajak seluruh siswa adakan waktu literasi, waktu khusus untuk ke perpustakaan dan lain sebagainya. Silakan diatur dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ada juga coding club. Kalau sekarang kan udah zaman internet, udah zaman digital, bahkan banyak sekali anak-anak SD yang sudah belajar coding. Bapak Ibu Guru, kalau Bapak Ibu Guru tahu, nah itu mungkin ya kalau di sini ada yang mumpuni gurunya jadi yang pengajar untuk ekskul coding club itu silakan. Ada kegiatan ilmiah remaja atau KIR, Olimpiade Training, dan juga center itu untuk yang bernalar kritis. Nah lalu kalau kreatif, nih ada banyak sekali, fotografi dan jurnalistik, seni rupa musik atau tari, radio, komunikasi, marawis hingga hadarah. Tadi yang marawis atau marawis itu
masuknya ke kreativitas tuh Bapak Ibu guru. Kalau fotografi dan jurnalistik ini jujur masih sedikit nih yang menerapkan. Waktu itu ada di sekolah di Tangsel, itu mereka baru menerapkan juga sinematografi kalau nggak salah, itu terdiri dari ya tadi kemampuan fotografi, editing video dan lain sebagainya. Karena apa? Menyesuaikan era digital. Kalau Bapak Ibu guru tahu, percaya deh, pasti setiap anak tuh punya HP yang mana di dalamnya tuh ada akun TikToknya, Instagram, Twitter, sosial media itu pasti anak-anak punya jam sekarang. Jangan sampai anak-anak kita nih lulus hanya menjadi penikmat konten. Kenapa enggak mereka kreasi membuat konten tersebut asal tetap yang positif? Makanya sekolah bisa mengadakan ini, memasuki ekskul yang mengasah kreativitas anak. Ini untuk yang di ekstrakurikulernya ya Bapak Ibu. Nah, kalau beriman, bertakwa, maksudnya rohis, rokris, pencipta alam, lingkungan hidup, dan olahraga prestasi. Karena beriman itu sebenarnya bukan hubungan kita sama Tuhan, tapi hubungan kita sama orang lain, hubungan kita sama alam. Gimana tuh menyeimbangkan hubungan kita dengan seluruh elemen dalam dunia ini gitu, yang melalui nilai beriman. Kalau di ekskul ini kita bisa adakan seperti ini kegiatan. Atau misalnya kalau lingkungan hidup ya nggak perlu dijadiin ekstrakurikuler, nggak apa-apa, misalnya menjadi budaya sekolah aja. Anak-anak diminta untuk misalnya kan ada kegiatan Jumat bersih, menanam pohon dan lain sebagainya, itu silakan. Dan berkebinekaan global itu kita maksudnya adalah paskibra, bahasa asing, tari tradisional, dan makanan tradisional. Berkebinekaan global artinya Bapak Ibu guru, anak-anak bisa menghargai dan bisa menyelamatkan gitu ya budaya-budaya asli diri mereka, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga akan terbuka dengan budaya lain. Makanya berkebinekaan global itu bisa dimasukkan ke paskibra, bahasa asing, tari tradisional, atau makanan tradisional. Mungkin Bapak Ibu guru di sini punya kreasi sendiri, silahkan ajukan, bikin organisasinya, rencanakan, dan eksekusi itu boleh saja. Analisis mana nih yang elemen mana nih yang cocok untuk ekskul yang saya buat, seperti itu. Beda sama topik ya, kalau tema kan secara umum, kalau topiknya ya lebih menjerumus kemana nih. Nah, kalau tema P5 dalam kurikulum Merdeka ada 7 nih Bapak Ibu guru di tingkat SMA, SD, SMP, SMA sebenarnya sama, ada 7 kecuali dalam SMK. Kalau SMK tuh ada tambahan kebekerjaan karena berkaitan sama penjurusan mereka gitu. Nah, ini contoh temanya ya Bapak Ibu guru, ada bangunlah jiwa dan raganya. Nah, ini mungkin saya buka aja langsung, saya bacakan ya. Ada berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Acuan temanya adalah ini. Tapi kalau topik yang mau dibahas itu silakan uraikan kembali ke tim kurikulum. Misalnya SMA targetnya adalah tadi berapa proyeknya? Berapa? Ayo 3 kali dalam 1 tahun. Pilih tema apa yang mau diterapkan di sekolah. Dari 7 ini pilih 3. Setelah dipilih 3, silakan uraikan ke topik pembahasan masing-masing gitu, dan bentuk tim kurikulumnya. Dan tentunya Bapak Ibu guru juga harus disesuaikan ya sama permasalahan kontekstual. Jadi tetap kita melihat karakter anak, lingkungan sekitar, permasalahan, dan lain sebagainya. Gerak, namun mengandung banyak praktik baik. Ya, jadi Bapak Ibu guru, tadi ya kurikulum ini masih secara nasional tahun 2024. Kita masih ada kesempatan 1 tahun untuk mulai mempelajari dan mendalami lagi. Kalau saat ini memang yang wajib banget itu adalah sekolah penggerak yang sudah dipilih Merdeka.
Kalau sekarang kan kurikulum 13 sebenarnya sama sih tahapannya, perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Nah, cuma di sini nih, di dalamnya ada yang berbeda. Saya urutkan dari pertama. SMA 26 masuk mandiri berubah. Kelas 10 dan kelas 11 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kelas 12 mungkin masih pakai K13 karena itu belum keseluruhan siswa yang melaksanakan. Setelah sudah fix masuk ke mandiri berubah, guru-guru yang kelas 10 dan kelas 11 menjadi objek pelaksanaan kurikulum merdeka awal di tahun 2023. Kepala sekolah nanti akan mendapatkan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, nanti kepala sekolah udah dapat capaian pembelajaran. Silakan lakukan rapat ya, di sini kan kalau sebelum kegiatan pembelajaran ada rapat juga kan, perencanaan dari masing-masing guru. Nah, masuk ke tugas guru yang pertama yaitu menyusun tujuan pembelajaran dan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Sudah pernah dengar sebelumnya TP dan ATP? Sudah ya, karena di K13 pun ada tujuan pembelajaran. Nah, yang membedakannya apa? Kalau kita membuat RPP atau perencanaan, biasanya TP-nya itu kan menyesuaikan KIKD kan, kita ya udah tinggal nulis ulang. Tapi beda kalau capaian pembelajaran nanti yang diberikan adalah materi gambaran umum. Tujuan pembelajarannya kita sendiri yang menguraikan. Nah, alur tujuan pembelajaran tersebut adalah alur atau cara yang kita lakukan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang kita buat. Bingung gak? Jadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang kita buat, misalnya kita buat 5 tujuan pembelajaran. Nah, dari 5 tujuan pembelajaran berarti diuraikan lagi tuh ke ATP di setiap tujuan pembelajaran tersebut. Jadi satu tujuan pembelajaran itu ada alurnya sendiri. Yang tujuan pembelajaran selanjutnya ada alurnya sendiri. Kayak gitu. Dan itu dibuat oleh setiap guru. Di satu sisi mungkin lebih fleksibel karena kita bebas mengeksplor kita mau apa yang kita berikan kepada anak, tapi di satu sisi mungkin agak bingung karena belum ada batasan-batasannya. Betul? Betul. Sehingga nanti di langkah kedua kita melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang kita berikan ke anak pada awal pembelajaran. Tujuannya apa? Ya, kita harus tahu nih sebelum kita mengajar anak-anak itu sudah terisi berapa persen sih pengetahuannya. Kalau misalnya di bawah 50% dan 30% atau 20% berarti kan itu masih tahap pengetahuan. Nah, itu buat jadi acuan kita tuh dalam mengajar anak, berarti effort kita untuk mengisi kepengetahuan tersebut ya harus lebih banyak gitu, karena isinya masih sedikit nih di anak gitu. Tapi kalau anak pengetahuannya sudah mencapai 60 atau 70%, maka kita tinggal melanjutkan aja nih, mengembangkan, mendalamkan saja. Dan tentu itu akan berbeda cara pengajarannya, sehingga guru nanti akan mempraktikkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Asesmen diagnostik juga bukan cuma untuk mengetahui pengetahuan ya, tetapi karakter. Itu masuknya ke asesmen non kognitif. Asesmen diagnostik non kognitif itu kita harus tahu karakter anak gimana, kebiasaan anak seperti apa, metode pembelajaran apa yang cocok dengan mereka. Jadi pengetahuan yang kita dapat, cara mengajarnya pun kita tepat ke anak seperti itu. Itu tujuan dari asesmen diagnostik. Nah, sudah tahu nih TP, ATP dan asesmen diagnostik. Maka selanjutnya Bapak Ibu guru menyusun modul ajar. Modul ajar itu perencanaan. Kalau sekarang kita buatnya adalah RPP. RPP. Nah, RPP itu jadi modul ajar. Secara umum komponennya itu sama dengan RPP, cuma lebih lengkap dan lebih terurai. Nanti kita ada contohnya ya modul ajar. Dan ada tambahan juga yaitu profil pelajar Pancasila. Itu harus dimasukkan dalam modul ajar. Dan juga portofolio karya apa nanti yang mau dibuat untuk anak, targetnya itu dicantumkan dalam modul ajar. Kalau selama ini RPP kita buat 1 lembar. Kalau modul ajar itu berlembar-lembar. Jadi nanti akan saya berikan juga contohnya. Dari menyusun
menjelaskan atau ceramah. Tapi yang tadi kata Pak Dedi ada metode PBL atau problem based learning. Masukkan juga PJBL, project based learning. Ada juga metode IKU WIRI, metode pembelajaran berdiferensiasi, contextual teaching learning. Ada juga pembelajaran literasi dan juga numerasi. Metode pembelajaran itu sangat banyak Bapak Ibu Guru. Tinggal Bapak Ibu Guru pilih mau menerapkan yang mana. Apakah boleh dikombin? Ya silakan. Gitu. Lagi-lagi sesuai sama asesmen diagnostik, personalisasi siswa dan juga kontekstual. Seperti itu. Nah kalau misalnya mau secara mendalam terkait metode ajar itu ada pelatihannya sendiri karena banyak juga gitu, lumayan banyak. Lalu selanjutnya adalah asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif itu yang dilakukan pertengahan karena namanya format, jadi ya dilakukan terus gitu. Tapi kalau sumatif itu dilakukan di akhir. Bentuknya pun bebas, artinya bukan mengacu pada ujian tulis, tapi bisa bentuk wawancara, bisa bentuk presentasi, bisa bentuk karya, portofolio dan lain sebagainya. Lagi-lagi fleksibel. Setelah itu adalah laporan hasil belajar siswa. Kalau ini adalah bentuknya rapor, dan nanti rapor di kurikulum Merdeka pun berbeda dengan K13. Perbedaannya apa aja yang paling mencolok? Itu tidak ada lagi KKM. Penilaian bukan lagi cuma angka, tapi harus dideskripsikan. Ada penilaian profil pelajar Pancasila. Penilaian ekskul juga harus dimasukkan ke dalam raport belajar anak dan juga portofolio, namanya raport portofolio. Dan nanti laporan hasil belajar di proyek itu akan ada yang namanya pameran. Nah itu bisa tuh dilihat hasil belajarnya melalui pameran tersebut. Kalau yang terakhir itu adalah penilaian untuk siswa, maka yang terakhir adalah penilaian untuk sekolah. Jadi Bapak Ibu Guru bukan cuma anak nanti yang dinilai, tapi juga sekolah melalui apa? Melalui ANBK. ANBK ada apa aja Bapak Ibu Guru? Literasi, numerasi, AKM yang masuk itu. Ada lagi apa? Ayo ingat. Lingkungan sekolah atau lingkungan belajar dan survei karakter. Dan itu Bapak Ibu Guru itu berkaitan sama pembelajaran kurikulum Merdeka. Literasi dan numerasi di kurikulum Merdeka menjadi materi esensial. Survei karakter yang dinilai adalah karakter profil belajar Pancasila. Lingkungan belajar adalah bagaimana cara kita memberikan metode belajar yang tepat bagi anak. Seperti itu. Untuk gambaran flow kerja guru atau alur kerja guru sudah tergambar atau gimana nih Bapak Ibu Guru? Menghela nafas. Fase E, guru yang di tingkat fase E berarti guru kelas 10 dan guru kelas 11. Capaian pembelajaran yang akan diberikan oleh kepala sekolah itu sama karena masih satu fase. Maka yang membedakan adalah gurunya dalam menguraikan TP dan ATP dari capaian tersebut. Kalau sekolah yang sudah berjalan ya Bapak Ibu Guru ya di kurikulum Merdeka, pembagiannya seperti ini. Fase E di kelas 10 itu fokusnya ke taksonomi Bloom yang C1 sampai C3, masih tahap pengenalan. Tapi kalau yang sudah di kelas 11 itu masuknya ke C4 sampai C6 yang sudah lebih tinggi lagi. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalnya kelas 10 fase E-nya itu belum tercapai, dia tinggal kelas atau gimana? Mereka masih bisa melanjutkan di kelas 11 karena fasenya masih sama, materinya masih sama. Kecuali kalau memang di kelas 11 mereka ya sudah tidak bisa lagi karena berubah beda fase, maka ya berarti sama seperti yang peraturan sebelumnya, kalau mereka tinggal kelas ya berarti tinggal kelas gitu. Karena fase kelas 11 dan kelas 12 itu sudah berbeda. Kecuali kalau dari kelas 10 ke kelas 11 itu masih bisa dilanjutkan. Seperti itu. Itu untuk yang masalah fase ya Bapak. Ukur nilai kurangnya gimana? Kan kadang-kadang KM dulu. Ukur anak itu. Bisa naik fase kelas 11 kelas 12. Dari TP dan ATP yang
sampai C3. Kalau misalnya di fase kelas 10 C1 sampai C3 nya mereka masih kurang, tapi kan di kelas 11 nya masih bisa, itu tetap dilanjutkan. Kecuali kalau di kelas 11. Kelas 11 itu sudah fase C4, 5, 6 yang lebih tinggi lah. Kalau misalnya mereka belum bisa mencapai itu, baru tuh tidak bisa naik kelas mungkin seperti itu. Tapi biasanya karena ini juga kan balik lagi ke sekolah, bisa ada perbaikan sama. Jadi tahapannya seperti K13, ada perbaikan nilai, ada membuat tugas tambahan dan lain sebagainya untuk menutupi kekurangan si anak tersebut, kayak gitu. Remedial namanya gitu. Nah, lalu ini ada administrasi nih yang harus Bapak Ibu guru siapkan. Mulai dari perangkat ajar, modul ajar, bahan ajar, plus modul proyek. Kalau yang 3 ini itu oleh masing-masing guru. Kalau modul proyek ini tanggung jawabnya tadi ya, tim kurikulum. Jadi kalau di total 4 ini adalah tanggung jawabnya sekolah nih. Jadi sekolah juga harus memastikan bahwa administrasi ini ada dan lengkap kayak gitu. Tuh. Gimana Bapak Ibu guru? Ada yang mau bertanya dulu nih? Ini perbedaannya kalau misalnya ada yang masih kurang jelasnya di mana, baru ditanyakan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya anggapnya paham. Gitu. Ini perbedaan utama antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Nah, silakan dipahami. Ya. Jadi kurikulum 13 itu fokusnya pada tematik, kurikulum 13. Sementara kurikulum Merdeka itu fokus pada holistik dan berdiferensiasi. Kemudian tujuan pembelajaran, kompetensi inti untuk kurikulum 2013 dan kompetensi dasar. Oke.